selamat malam. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya Felicia. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 116 ayat 7. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Renungan malam pada hari ini saya beri judul Keep Calm. Di kedalaman goa sebuah area pertambangan, sekelompok penambang mengalami kejadian yang tidak diharapkan. Ketika mereka sedang sibuk bekerja, tiba-tiba aliran listrik terputus dan suasana menjadi gelap gulita. Kekacauan pun terjadi karena setiap orang berusaha untuk mencari jalan keluar. Untungnya di tengah kekacauan, pemimpin mereka berkata, sebaiknya kita harus duduk tenang sambil menemukan jalan keluar. Setelah mereka mendengar perkataan tersebut, mereka pun duduk diam. Tak lama kemudian mereka merasakan hembusan angin yang berasal dari luar tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin, mereka akhirnya dapat keluar dari goa yang gelap gulita. Berdasarkan apa yang dialami oleh penambang, orang yang mampu bersikap tenang memiliki peluang yang lebih besar untuk menemukan solusi terbaik atas masalah yang dihadapi. Orang yang tidak bisa tenang selalu berpikiran negatif, keputusannya keliru, bahkan bisa menimbulkan persoalan yang baru. Menjadi orang percaya tidak semena-mena membebaskan kita dari segala permasalahan hidup. Kita pasti diperhadapkan pada masalah dan tekanan hidup. Namun, tidak seharusnya kita kehilangan rasa tenang. Ketenangan ini identik dengan keadaan yang damai, tentram, menyenangkan, di mana setiap pribadi dapat menjalankan kehidupannya tanpa ada rasa takut atau cemas. Namun fakta menunjukkan bahwa banyak orang yang hidupnya tidak tenang. Bapak Ibu Saudara-saudari oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan 2 poin bagaimana kita sebagai orang Kristen untuk menemukan ketenangan dalam hidup ini. Yang pertama, hidup dekat dengan Tuhan setiap waktu. Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya akan mereka rasakan ketika mereka mempunyai uang yang banyak, ketika mereka mempunyai pangkat dan kedudukan yang tinggi. Namun faktanya banyak orang yang memiliki harta berlimpah dan kedudukan yang tinggi, tetapi hidupnya tidak tenang. Ternyata semuanya itu seperti harta, seperti kedudukan, tidak dapat memberikan jaminan untuk ketenangan hidup. Kita bisa melihat dalam Mazmur 62 ayat 2, saya akan membacakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Melalui ayat ini, pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal dekat dengan Tuhan pasti akan mengalami ketenangan dalam hidupnya, karena Tuhan Yesus adalah sumber ketenangan yang sejati. Masalah boleh saja datang, namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Kita bisa membaca dalam Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita hidup dekat dengan Allah, maka Roh Kudusnya akan mengingatkan kita akan janji-janjinya kepada kita, sehingga dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita akan belajar untuk tetap tenang dan menantikan Tuhan bertindak menolong kita. Poin yang pertama, hidup dekat dengan Tuhan setiap waktu. Poin yang kedua, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidupnya benar sesuai firman Tuhan pasti hatinya tenang. Karena Alkitab berkata,
Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bisa Bapak Ibu baca dalam Yesaya 32 ayat 17. Jika kita ingin mendapatkan ketenangan hidup, maka berusahalah untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam ketidaktenangan, kekhawatiran, kecemasan, dan panik adalah hal-hal yang sangat disukai oleh iblis. Sebab orang yang hidupnya tidak tenang, maka ia akan mengalami kesulitan untuk berdoa dan kesulitan untuk fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 menasehati, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di dalam dekat dengan Tuhan dan senantiasa hidup dalam ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami ketenangan hidup. Jadi ada 2 poin. Yang pertama, hidup dekat dengan Tuhan setiap waktu dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama ini mungkin kita merasa sering dikalahkan oleh masalah. Bukan karena kita terlalu lemah atau masalah yang terlalu berat, tetapi sikap kita yang mudah panik, mudah gugup, mudah cemas, khawatir, takut, lalu berusaha meminta pertolongan ke sana sini. Ingat, ketenangan bukanlah suatu keadaan, tetapi suatu keputusan. Kita punya alasan yang kuat untuk berlaku tenang apapun situasinya, karena kita punya Tuhan yang selalu siap untuk memberi pertolongan tepat pada waktunya. Tentu saja hal ini bukanlah hal yang mudah untuk mengambil keputusan bersikap tenang. Mari kita bersama-sama belajar dalam berbagai permasalahan kita, dalam berbagai kecemasan kita, dalam berbagai pikiran kita, untuk tetap percaya, untuk tetap tenang bahwa Tuhan Yesus tidak pernah akan meninggalkan kita. Amin. Renungan malam saya akhiri sampai di sini. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi melaksanakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.